Shalom, selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, tak pernah henti-hentinya kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah memberikan kami napas kehidupan yang pada saat ini kami nikmati. Biarlah napas kehidupan yang Tuhan berikan kami pada hari Tuhan dapat kami pakai untuk menjadi berkat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tuntun bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah sumber kehidupan kami. Amin. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5, dan saya akan membacakan buat teman-teman. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari ini pertama sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. Nah, di kesempatan pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan akan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita akan belajar tentang surat Rasul Paulus yang ada di Filipi. Nah, teman-teman, surat Rasul Paulus yang berada di Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam penjara. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis surat ini? Karena dia bersyukur karena jemaat yang ada di Filipi itu selalu taat, selalu tekun dalam kebaikan atau dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, berbicara tentang surat Rasul Paulus yang berada di Filipi. Nah, ketika Rasul Paulus berada dalam penjara, yang berada di Roma. Tujuan kenapa surat ini dibuat untuk jemaat di Filipi, karena
Rasul Paulus ingin memberikan sebuah nasihat dan juga penguatan terhadap jemaat di Filipi, agar jemaat di Filipi itu terus bertekun di dalam Tuhan. Nah, pada saat itu Rasul Paulus berada di penjara. Nah, kalau kita berbicara tentang surat Rasul Paulus yang berada di surat Rasul Paulus Filipi, kalau kita baca ke ayat-ayat berikutnya, di situ banyak berbicara tentang Rasul Paulus atau jemaat yang ada di Filipi. Nah, kenapa? Karena pada saat itu jemaat yang ada di Filipi itu terombang-ambing karena banyaknya pengajaran pada saat itu. Nah, maka dari itu surat Rasul Paulus itu menuliskan suratnya untuk jemaat yang ada di Filipi, bahwa mereka harus tekun di dalam Tuhan dan melakukan perintah yang Tuhan berikan. Nah, teman-teman, rekan-rekan, jemaat yang di Filipi memiliki ketaatan kepada Tuhan. Kenapa mereka taat? Karena pada saat itu Rasul Paulus datang ke Filipi menebarkan Injil, kebaikan Tuhan. Maka dari itu mereka senang dan mereka taat. Sehingga Paulus merasa bahwa dia perlu tetap mendampingi jemaat yang ada di Filipi. Sehingga dalam surat Filipi ini secara khusus Rasul Paulus surat Filipi ini secara khusus Rasul Paulus mengelola suratnya dengan sebuah salam. Rasul Paulus itu membuat surat. Nah, seperti kita membuat surat, ada yang dalam isi surat itu salam pembuka dan salam penutup. Nah, di situ Rasul Paulus membuat sebuah surat dan dia melakukan seperti kita membuat surat itu, salam hormat begitu. Nah, membuat salam yang biasa digunakan dalam pembuatan surat Yunani dan mengakhiri dengan salam penutup. Nah, dalam ketaatan dan ketabahan ini, maka jemaat diajak untuk tetap tekun beribadah dan melakukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, dari ayat yang ketiga sampai yang kelima yang kita telah baca tadi, itu menggambarkan
kehidupan jemaat di Filipi yang senantiasa hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Nah, sehingga Paulus mengucap syukur ketika mengingat jemaat di Filipi yang setia kepada Tuhan. Dan setiap kali Rasul Paulus berdoa, dia berdoa bagi jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus selalu mengucap syukur karena perubahan mereka. Nah, teman-teman, kesimpulannya pembahasan kita pada hari ini itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan diutus dari Bapa untuk menjadi alat apa? Alat kebaikan, atau kita sebagai tangan Tuhan yang selalu menolong, yang selalu mau membantu sesama kita, dan hendaklah kita menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih, sekian dan shalom.